Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sadono. Mudah-mudahan Oke. ini bisa disampaikan dengan jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah Alhamdulillah. bersama dengan Profesor Dr. Unifah Rosidi MPD, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Apa kabar, Bu? Saya Pak Bambang, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Bambang ya. Ini sudah lama nggak ketemu, tapi tiba-tiba saya melihat di televisi Ibu banyak disorot, banyak ditanya, gitu ya. Ini Oke. pertama yang menyangkut berita mengenai PGRI keluar dari organisasi penggerak POP yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Ini berita ini viral di mana-mana. Nah, saya yang ingin saya tanyakan adalah mengapa atau sebenarnya program ini seperti apa sih, Bu? Sehingga kemudian mendapat respon dari banyak orang. Monggo, Bu. Oke. Eh, Terima kasih Pak Bambang. PGRI adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kita mendukung program-program yang untuk memajukan pendidikan, apalagi untuk guru, tenaga kependidikan, dan anak-anak. Nah, organisasi penggerak itu ya suatu program menurut tujuannya untuk meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah pengawas. Kami tentunya sebagaimana organisasi lain mengikuti proses dan prosedur. Pertanyaannya itu sangat ketat dan sangat profesional. Kami ikut semua dokumen kita sampaikan karena PGRI itu sebenarnya dari segi nama ya organisasi penggerak sejak sebelum Indonesia merdeka gitu, dan diresmikan tanggal 25 November 1945. Kemudian dalam perjalanannya begitu diumumkan, bagi kami ada sejumlah kejanggalan yang kurang pas lah menurut kami. Pertama, ini situasinya dalam keadaan krisis gitu, dalam keadaan orang semua sedang susah. Guru kesejahteraannya sangat rendah, terutama guru honorer. Banyak guru yang tidak sanggup beli pulsa, apalagi anak-anak, banyak cerita, banyak gambar. Kemudian banyak juga akses yang tidak bisa masuk karena jaringan. Semua pandemik COVID-19 ini memberikan sebuah realitas bahwa ada sesuatu yang sangat mendesak di Republik ini daripada kemudian membagi dana-dana yang begitu besar pada organisasi-organisasi yang model rekrutmennya pun dipertanyakan banyak pihak. Nah, kemudian digunakan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Kalau ditelisik lebih jauh, apakah sudah pernah ada semacam pemetaan mutu pendidikan SD itu seperti apa, SMP itu seperti apa, di Jawa Tengah seperti apa. Lalu kalau Jawa Tengah programnya yang tepat untuk meningkatkan mutu itu apa, siapa yang sebenarnya ya orang-orang yang tepat untuk melatih, itu pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut karena kita semua sadar bahwa dana dari pemerintah harus sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Itu dari segi model rekrutmen, program, dan lain sebagainya. Kemudian sense of crisis. Kemudian yang kedua adalah kita semua harus patuh pada efektivitas penggunaan anggaran. Menurut standar yang berlaku karena uang negara harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Dapat dibayangkan bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan dalam waktu Agustus belum mulai baru merancang. Jadi kami juga tidak ingin disebut one prestasi, mengembalikan. Di sisi yang lain kami juga
sangat khawatir bahwa kami tidak bisa mempertanggungjawabkan secara baik dan benar menurut standar akuntansi dilihat dari efektivitas waktu, program yang tidak begitu jelas gitu dan lain sebagainya. Yang berikutnya lagi adalah sebagaimana kita ketahui bahwa guru honorer hampir tidak pernah disentuh, disapa gitu. Mereka yang sudah diangkat P3K belum diangkat kembali. Ya hal-hal seperti itu mengganggu, belum lagi ada korporasi yang mendapatkan dana yang sedikit banyak melukai hati masyarakat. Jadi kami memilih untuk bersama masyarakat luas lebih memikirkan bagaimana anggaran ini sebaiknya diberikan kepada yang sangat membutuhkan, tapi bukan berarti kami tidak setuju. Kami bukan berarti apa, kami sangat mendukung pemerintah kok, pemerintah daerah. Hanya di program itu kami tidak ikut. Jadi apakah boleh disimpulkan begini Bu? Yang pertama dari segi substansi program itu tidak begitu mendesak itu kira-kira. Kemudian dari segi manajemen itu dikhawatirkan akan merepotkan prosesnya. Kemudian yang ketiga itu kan ada kata-kata PGRI menyarankan sebaiknya ditunda. Apakah lebih baik anggaran itu digunakan untuk anggaran yang lebih mendesak? Jadi PGRI melihat ada program-program yang seharusnya menjadi prioritas tapi justru tidak mendapat perhatian. Apakah bisa begitu Bu kesimpulannya? Pak Bambang memang pintar sekali dalam menyimpulkan. Jadi kalau teman-teman guru mengatakan hore, kesimpulannya hampir tepat. Gitu. Tepat ya dengan dibahasakan dengan sangat simple dan kira-kira kurang lebih ya bisa memotret lah apa yang kami sampaikan tadi. Ya. Jadi kalau ini yang di lapangan, Bu, yang apa yang dikemukakan tadi, program yang seharusnya diprioritaskan, itu kan persis seperti yang dikemukakan oleh PGRI itu. Yakni banyaknya keluhan bahwa ada sekolah-sekolah, terutama SMK kejuruan itu, yang mulai kekurangan guru. Kemudian juga banyak keluhan bahwa PNS ini semakin berkurang karena banyak yang pensiun, tapi pemerintah tidak punya program untuk mengisi. Itu juga keluhan-keluhan. Yang paling banyak sekarang keluhan adalah guru-guru K2 yang sudah tes P3K tapi belum terima SK. Nah, ini gimana Bu PGRI sikapnya terhadap ini? Itu saya kira dikemukakan secara clear di dalam pernyataan sikap kami. Yeah. Jadi ada baiknya pemerintah mulai fokus kepada kekurangan guru. Karena yang disebut kekurangan guru itu berbahaya kalau kita ingin melakukan lompatan. Nggak bisa guru tuh asal-asal gitu kan. Dan memang kan nyatanya 10 tahun tidak ada rekrutmen. Itu yang seumuran saya itu kan menjelang pensiun ya. Saya itu sudah mau 60 tahun sebentar lagi Pak Bambang. Jadi dan yang diangkat tahun 80-an sudah mulai habis gitu. Di dunia internasional itu selalu disebutkan bahwa kecukupan dan profesionalisme guru itu adalah syarat bagi terjadinya proses pembelajaran yang baik. Nah, kecukupannya tidak ada. Kemudian juga kami juga menyerukan agar mereka ini kan berjuang luar biasa. Ya, K2 atau non-K. Karena kami itu berpihaknya bukan K2 loh Pak Bambang. Jadi kami nggak ingin dikategorikan kakak gitu tuh enggak lah. Kami itu berpihak kepada semua. Yang terima tes itu ya harusnya diberikan SK. Dulu kan kami termasuk yang di demo ada yang ke PGRI itu teman-teman K2, tapi nggak semua. Katanya Ibu Uni menghalang-halangi K2 jadi PNS karena
mendorong Presiden untuk meluncurkan PPPK. Nah, justru karena sayang saya sama K2 maupun non-K atau honorer lah. Kalau di dalam undang-undangnya kan disebutkan bahwa satu-satunya jalan untuk bisa mengangkat mereka ya harus diundangkan PPPK-nya gitu. Nah, PPPK-nya karena itu jalan satu-satunya menurut undang-undangnya gitu kan. Nah, kalau saya sebagai orang tua ya nggak apa-apa, digantung aja di Monas katanya. Lah sekarang, iya loh, datang itu. Orang Jawa Tengah lagi yang motori, Mas. Orang Jawa Tengah, ibu-ibu lagi yang motori. Waduh, datang ke kami, membawa mau kita geruduk, kita gantung ke Monas gitu. Padahal ya saya resiko berjuang lah, nggak apa-apa. Nggak marah, nggak sakit hati. Yang penting semua guru melihat bahwa saya konsisten membela mereka. Setelah PPPK keluar, itu ternyata tidak bisa untuk 35 tahun ke atas. Dan harus bertarung secara umum. Kami menghadap kepada Presiden dan Presiden dengan murah hati menerima kami, dan kami mohon diterbitkan namanya Permenpan untuk mengatur mereka yang 35 tahun ke atas dites sesama mereka. Inilah yang menang, yang lulus itu gitu. Jalannya panjang gitu. Dan saya tetap konsisten membela mereka supaya tetap diangkat. Karena memang pemerintah dan bangsa ini berhutang sama honorer ini gitu. Lalu kita juga dari segi honorernya pemerintah daerah maupun teman-teman kepala sekolahnya memang harus hati-hati caranya merekrut. Karena apa? Nggak ada lagi jalan mengangkat secara masa lalu seperti diangkat guru honorer besar-besaran. Karena ada undang-undangnya gitu loh. Ya, undang-undangnya itu nggak membolehkan diangkat. Nah, selama undang-undangnya ada, maka proses dan prosedur itu harus diikuti. Maka saya sampai begini, ayolah PGRI di semua daerah meminta kepada pemerintah daerah agar memberi perhatian kepada honorer. Saya meminta kepada pemerintah pusat agar honorer yang ya, sudah lulus sertifikasi dibayar lah. Kok orang tenaga informal aja ada standarnya, kok guru sebagai profesi kok susah banget. Jadi saya mules banget, Pak Bambang, mules sekali. Nah, dan saya ini kan kami ini di luar, tapi kami konsisten memperjuangkan secara terus-menerus. Sekarang guru-guru SPK, guru-guru kerjasama dengan sekolah asing, tidak dibayar tunjangan profesi kan keterlaluan itu. Orang haknya mereka sudah lulus. Kalau mereka misalnya kurang memenuhi syarat secara administratif, bukan di stop. Ini loh yang harus dipenuhi, tambahan ngajarnya, apa tugasnya apa. Bila perlu punya waktu ngajar di tempat membantu sekolah di sekitarnya. Jadi ada solusi, bukan. Nah, itu yang membuat saya itu walaupun mules sekali perutnya tetap cinta sama PGRI karena ingat sekali guru-guru dan ingat anak bangsa ini gitu. Bu, mengenai apa itu ya, tunjangan profesi itu tadi yang di stop, itu di bawah menimbulkan kesalahpahaman. Jadi mereka khawatir kalau semuanya juga di stop gitu. Gimana tuh, Bu? Iya. Kita itu euforia mengakses teknologi tapi tidak memperbaiki literasi, Pak Bambang. Jadi teman-teman tuh sering membaca judul, tidak mau membaca di dalam. Dan vulnerable sekali hati dan perasaan para guru itu. Saya bilang, coba dibaca, itu untuk SPK. Pak Presiden sendiri sudah mengatakan, siapa bilang kalau penghentian tunjangan profesi itu hoax, pakai baju PGRI. Saya bangga sama Presiden ini, Presiden Jokowi ini, yang sudah sungguh-sungguh, dan kalau kita bicara itu ditindaklanjuti. Nah, sekarang tinggal level teknisnya yang harus benar-benar dikawal PGRI di semua tingkatan. Misalnya, karena kan guru itu ada di desentralisasi.
Tiap daerah kewenangannya beda-beda. Ini yang membuat kita itu menjadi satu daerah dengan daerah lain, kebijakannya beda-beda. Karena itu PGRI selalu mengatakan, saya juga nulis pada waktu pidato pengukuhan guru besar saya mengatakan bahwa sudahlah, nggak apa-apa guru milik daerah, tetapi hal-hal yang sangat strategis itu fungsinya ditarik di pusat. Misalnya rekrutmen, ya. Tapi dia nggak apa-apa di situ, karena pemerintah daerah juga punya kepentingan dan saya kira yang tahu persoalan daerah. Tetapi rekrutmen, TPG, gitulah, career development seperti pelatihan, biarlah itu milik pusat. Jadi kalau gaji nggak apa-apa di pemerintah daerah, gaji itu dengan sendirinya di situ nempel. Tapi hal-hal yang supaya apa? Supaya guru-guru ini dijauhkan juga dari ekses-ekses pertarungan politik di tingkat lokal yang sering sekali menyulitkan para guru itu sendiri. Jadi nggak apa-apa tetap milik daerah, tapi hal strategis di pusat gitu. Jadi saya sudah sampaikan di dalam tulisan saya di tata kelola guru. Intinya kalau kita mau Indonesia tuh maju, guru tuh cuman tidak hanya bagus dipidatokan, oh saya segini karena guru, saya berterima kasih kepada guru, tapi giliran sama policy tidak berpihak kepada guru gitu loh Pak Bambang. Bu, itu di Jawa Tengah masih ada keluhan, saya nggak tahu di daerah lain. Ini sudah sampai 6 bulan ini. Tunjangan sertifikasi mereka ada yang mengeluh katanya belum keluar. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa tunjangan sertifikasi ini sebenarnya bukan dari daerah, tapi dari pusat. Itu gimana kalau ada keluhan semacam itu? Pada waktu pandemik, 3 hal isu penting yang betul-betul kami kawal. Pertama, kepastian tunjangan profesi guru. Kedua, soal gaji ke-13. Ketiga, soal THR. Bayangin, Ibu Uni itu siang malam cuma yang dipikirin guru aja. Terus ternyata saya terima kasih Ibu Menkyu, Pak Presiden sudah mengatakan tunjangan profesi guru itu aman. Dan sudah dibayar bahkan di triwulan kedua. Jadi kalau sampai ada daerah yang belum dibayar itu mesti dicek di daerahnya gitu. Inilah mengapa saya ingin bahwa TPG diatur di pusat karena ada juga indikasi beberapa dari laporan dari bawah bahwa kadangkala karena masuknya di DAU kemudian ya kadang-kadang dalam keadaan tertentu dialokasikan dulu untuk yang lain gitulah. Apakah dana itu dari pusat? Betul dananya, tapi ditransfer ke daerah. Maka daerah itu yang kemudian mengelola dana sertifikasi guru itu. Karena itu kan saya selalu mengatakan guru itu jangan cuma indah dipidatokan. Lah biar semua, Pak Bambang biar semua guru-gurunya dengar tuh. Yang dari Jawa Tengah minta Ibu Uni digantung. Katanya akan dari salah satu daerah di Jawa Tengah saya katanya menghalang-halangi guru di PNS kan akan dimasukkan ke pengadilan. Ya saya istighfar tapi saya bilang oh ya waktu yang akan membuktikan. Itu daerahnya Pak Sulis itu Bu. Anjir leres sangat. Bu, ini yang saya sendiri agak nggak begitu paham itu. Ketika mereka mau proses P3K itu kan juga prosesnya susah sekali. Kemudian setelah ujian itu juga tidak semua daerah ada. Kemudian setelah lulus mereka sudah berbulan-bulan tidak diangkat. Itu kalau menurut Ibu pernah nggak komunikasi dengan pemerintah itu? Ini sebenarnya persoalannya apa sih? Jadi yang di bawah itu, mengeluhnya sudah bukan main itu kan. Lah, tiap hari ini ribuan loh WA ke saya. Memangnya saya ini menteri apa gitu kan? Siapa tahu besok jadi menteri Bu. Ya kan saya ini di luar, tapi saya selalu mengkomunikasikan. Pengen tahu apa sih masalahnya sebenarnya.
Ya mungkin karena pandemik mungkin kita jadi menduga-duga karena sudah nggak ada alasan lagi. Kita juga sudah mengirim surat gitu, sudah segala macam cara gitu kan. Katanya pemerintah daerah juga berkeberatan kalau itu jadi tarik menarik, entah yang benar yang mana. Katanya kalau dibayar dari dana kas daerah. Tapi kata pemerintah pusat ini kan ya dana dari pusat yang dikirim ke daerah. Tapi kenapa sih SK-nya wong cuma 3.000, 13.000 sekian? Kecil lah bagi negara gitu. Ya kami kirim surat, kami juga suka kasak kusuk, kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih. Tapi sepanjang belum ada pernyataan resmi, kan kita tidak boleh menduga-duga dan itu bisa menimbulkan juga fitnah yang tidak baik. Tapi kita terus aja mendesak. Kok nggak ada kasihan ya sama guru? Ini kan udah sekian lama. Demikian rupa teraduk-aduk gitu. Bahkan di dalam pernyataan itu kan saya sebutkan. Itu sekaligus menunjukkan bahwa ngapain uang itu buat organisasi penggerak yang kalau pelatihan pun nggak bisa kita lakukan. Pemilihannya pun tidak jelas. Lebih baik ya untuk P3K. Itu sekaligus menunjukkan komitmen PGRI membela para guru. Ya, jadi kami secara politik maupun secara secara tanggung jawab program sebagai organisasi profesi kami sudah tunjukkan. Ini Indonesia, ini ada yang dibutuhkan kekurangan guru. Ini ada yang dibutuhkan anak-anak kita nggak bisa PJJ. Ini ada yang dibutuhkan hal-hal lain. Tetapi ini kok ada organisasi penggerak, lebih baik ke sini gitu fokusnya. Baik Bu Unifah, Ibu Unifah Rosidi, Ketua Ketua Umum PGRI. Satu lagi pertanyaan saya, PGRI mengusulkan supaya program POP itu ditunda. Itu kalau misalnya tetap jalan, bagaimana Bu? Ya kami memilih tidak ikut kalau tetap jalan. Ditunda tahun depan kan dirancang lebih baik, prosedurnya. Jadi kan Pak Menteri mengatakan evaluasi. Ya digunakan untuk mengevaluasi. Evaluasi dari segi perencanaan program, dari program itu sendiri, dari caranya seleksi dan caranya monitoring nanti efektivitas program itu menjadi satu kesatuan. Kalau nanti dijalankan tahun ini kami nggak ikut. Saya kira terima kasih Bu, beberapa penjelasannya mudah-mudahan ini juga membantu teman-teman guru yang di bawah untuk memahami persoalan. Saya kira demikian, terima kasih dan nanti lain kali saya wawancara lagi. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.